Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqan ala abdihi fihi yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza wassalatu wassalamu ala rasulihil qail. Hadza syai'un katabahunna Allah ala banati Adam wa alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'du. Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah UIN 1 Tulungagung yang kami banggakan dan kami cintai, syukur alhamdulillah pada pertemuan yang kedua ini kita bisa bertemu lagi ngaji bareng Risalatul Mahid bersama Ustazah Saudah dalam keadaan sehat walafiat biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat ma'assalam semoga tetap terlimpah ruahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah hatta liqa'illah. Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah UIN 1 Tulungagung, sebelumnya kita awali dengan hidayah Fatihah terlebih dahulu. Ila hadratin Nabiul Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ila hadrati ikhwaninil anbiya'i mursalin was sahabati wad tabi'in wa ulama'i wal 'amilin wal musannifin hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran yang kedua ini, materi yang akan kami sampaikan yang pertama adalah nama-nama darah haid. Silahkan dibuka Risalatul Mahid pada halaman 4. Walil haidi lan iku kedue damul haid iku khamsata asyara 15. Apane isman jenenge, nadhomaha kang nadhomake ing khamsata asyar sapa ba'duhum setengah ulama biqaulihi kelawan dawe ba'duhum. Jadi darah haid itu mempunyai 15 nama sebagaimana yang pernah dinadhomkan oleh sebagian ulama melalui nadhomnya. Lil khaidi khamsata asyara asman khamsatuha haidun muhidun mikhadun tamsun ikbarun tamsun irakun firakun ma'adan dohaku darsun dirasun nifasun qur'un i'saru. Walil khaidi lan iku kedue damul khaid khamsata asyara utawi 15. Apane isman jenenge, khamsatuha lan 5 saking khamsata asyara. Jadi nama-nama haid itu ada 15. Yang pertama haidun, yang kedua mahidun, yang ketiga mikhadun, yang keempat toms, yang kelima ikbar, yang keenam toms, 7 irak, 8 firak, 9 adza, 10 dha, 11 dars, 12 diros,
13 nifas, 14 qur'un, dan yang ke-15 adalah i'sharu. Jadi itu tadi nama-nama darah haid. Di dalam kitab Risalatul Mahid dijelaskan di situ ada 15. Berikutnya halaman 5, makhluk-makhluk yang mengeluarkan darah haid apa saja? Walladhi utawi kewan yakhidhu kang haid minal hayawanat bayane saking piro-piro kewan iku samaniyatun 8 nadhomaha kang nadhomake ing samaniyah sapa ba'dhuhum setengah ulama biqaulihi kelawan dawe ba'dhuhum. Jadi hewan-hewan yang mengalami haid itu menurut sebagian ulama ada 8, yaitu samaniyah. Seperti nadhomnya yang berbunyi yahidhu min dirru khidabun mar'atun wa arnabun wa naqatun wa kalbatun khufasul waz'atu wal hajru faqad ja'at thamaniyan wa dal mu'tamad. Jadi di situ sudah dijelaskan di nadhomnya yakhidhu nggih punika haid min dirruhi saking barang kang duweni nyawa. Apa dhob'un itu sejenis hewan, yaitu hewan anjing hutan atau serigala. Kemudian yang kedua mar'atun lan wong wadon. Wanita di sini juga mengeluarkan darah. Mar'atun di sini dalam hayawanun natik ya, masuk kategori hayawan, yaitu hewan yang memiliki sebuah akal. Wa arnabun lan truwelu, wa naqatun lan onta, wa kalbatun utawa anjing, wa kalbatun lan aswadon, khufason kelelawar, wal waz'atu cicak, wal hajru kuda. Faqad ja'at mongko temen teko apa? Faqad ja'at mongko temen teko apa hayawan? Samanian nggih punika 8, apa samaniyat? Wa hadza utawi iki iku al mu'tamadu kang den pegangan yang di kaul mu'tamad. Jadi makhluk-makhluk yang mengeluarkan darah haid itu ada 8. Yang pertama dobu, yaitu hewan sejenis anjing hutan atau serigala atau hena. Kemudian yang kedua adalah wanita. Yang ketiga kelinci, keempat unta, kelima anjing, keenam kelelawar, 7 cicak, dan yang ke-8 adalah kuda. Misalkan ada sebuah pertanyaan, apakah jin juga mengalami menstruasi? Nah, di dalam kitab Risalatul Mahid dijelaskan wanita yang mengalami haid secara syar'i hanyalah manusia dan jin. Sedangkan darah yang keluar dari anjing betina dan lain-lain, maksudnya yang saya jelaskan di atas tadi, yaitu dobu, kelinci, onta, anjing, kelelawar, cicak, dan kuda, itu tidak dihukumi darah haid secara syar'i. Jadi manusia, terutama perempuan ya, mar'atun dan wong wadon di situ yang memiliki atau mengalami haid secara syar'i. Mahasantri Al-Jami'ah UIN 1 Tulungagung. Setelah kita memahami makhluk-makhluk yang mengeluarkan darah haid, selanjutnya adalah warna-warna dan sifat-sifat darah. Diperhatikan, walaunuhu aswadu muhtadimun laddaun wal hasil
walau nahu utawi rupane damul haid iku aswadu ireng muhtadimun kang nglarakake ladzaun kang mrihake wal hasilu utawi hasile iku annal alwana temen-temen rupane damul haid iku khamsatun 5 akwaha utawi luweh kuat iku sawadu ireng tsummal humratu mongko nuli kang abang tsummas syuqratu nuli kang merah kekuningan abang kekuningan tsummas sufratu kang kuning tsummal kudratu keruh utawa budek. Jadi warna darah haid yang terkuat adalah hitam. Dan di saat keluar ia terasa perih dan sakit. Walhasil warna darah ada 5 urutannya. Yang pertama adalah hitam, yang kedua merah, yang ketiga merah kekuningan, yang keempat kuning, dan yang kelima adalah keruh. Kita lanjutkan. Wa anna sifati lan temen-temen setuhune piro-piro sifat ghaira alwani kang sakliyane rupa iku arbaatun 4 as-sakhinu berbau anyir awit natnu kental utawa kental auhuma utawa kental lan berbau anyir awit tajarrudu utawa tidak berbau tidak kental anhuma saking awit natnu. Jadi diperhatikan sifat selain warna darah kita akan memahami tentang sifat-sifat darah. Sifat darah itu ada 4. Yang pertama kental, yang kedua berbau anyir, yang ketiga kental dan berbau anyir, dan yang keempat tidak berbau dan tidak kental. Jadi dari keterangan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa darah hitam kental yaitu lebih kuat daripada darah hitam yang tidak kental. Kemudian hitam berbau itu lebih kuat jika dibandingkan hitam yang tidak berbau anyir. Adapun hitam, kental, dan berbau anyir itu lebih kuat jika dibandingkan dengan hitam yang cuma kental atau hitam berbau anyir saja. Begitu juga kemungkinan darah lain selain hitam. Jadi perlu diperhatikan tingkatan-tingkatan warna darah dan tingkatan-tingkatan sifat darah harus dipahami. Untuk apa? Untuk membandingkan darah qawi dan darah dhaif, mana darah yang kuat dan mana darah yang lemah. Tanbih yang perlu kita perhatikan, fungsi untuk mengetahui kuat dan lemahnya darah adalah untuk menentukan masa haid di saat terjadi istihadhah. Jadi yang perlu diperhatikan, fungsinya kuat dan lemahnya darah itu untuk menentukan masa haid di saat terjadinya istihadhah. Berikutnya, minimal haid halaman 6 wa aqallu utawi luweh sithik-sithike al haid yaitu haid apane zamanan zamane yaumun wa lailatun yaitu wektune sedina sewengi. Jadi minimal darah haid itu 1 hari 1 malam atau 24 jam. Jika keluarnya terus menerus, contohnya keluar darah haidnya waktu subuh, kemudian berhentinya
waktu subuh. Jadi tidak terputus-putus, terus-menerus 24 jam. Jadi ini yang dimaksud dengan minimal haid. Seperti yang ditanyakan oleh Ukhti Neha kemarin, Ustazah, bagaimana kalau kebiasaan saya 6 hari, kemudian keluar darahnya 24 jam? Apakah di tiap-tiap itu juga melakukan sholat ataupun suci? Pernyataan itu sangat tidak benar. Tolong diperhatikan di sini bahwa yang dimaksud minimal haid 1 hari 1 malam 24 jam itu juga bisa berlaku jika terbentang di dalam 6 hari atau 15 hari terhitung 24 jam. Contohnya, tanggal 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Kita pelajari bersama. Hari pertama misalkan mengeluarkan darah hari pertama tanggal 1 yaitu mengeluarkan darah 5 jam. Hari kedua 5 jam. Hari ketiga 2 jam. Hari keempat 5 jam. Hari kelima 5 jam. Dan hari keenam adalah 2 jam. Coba diperhatikan. 5 ditambah 5 ini 10, kemudian ini 7, ini 7. Nah, jadi total darah yang dikeluarkan adalah berapa? 24 jam. Ini termasuk darah haid. Ini termasuk darah haid. Baik itu terbentang kebiasaan ughallibuhu sab'a au tis'a atau aksaruhu khamsata asyar, yang terpenting yaitu 24 jam, baik 15 hari ataupun 6 hari atau 7 hari. Dasarnya wa aqallu haidu zamanan yaumun wa lailatun. Jadi seperti itu. Bukannya kita keluar 5 jam, oh di sela-sela ini kita harus suci, sholat. Tidak. Karena ini kategori cara menentukannya bagaimana? Ya ditunggu sampai berhentinya darah haid. Apakah masuk kategori haid ataupun istihadhah? Coba bisa dipahami ya. Kita lanjutkan berikutnya, yaitu materi berikutnya aqallul haidi. Jadi minimal darah haid itu terklarifikasi menjadi 3. Yang pertama adalah aqall wahdah. Apa itu aqall wahdah? Aqall wahdah adalah minimal haid yang tidak bersamaan dengan umum dan maksimal haid. Jika wanita mengeluarkan darah selama 24 jam secara terus-menerus, seperti mulai dari subuh dan berhentinya juga subuh, itu namanya aqall wahdah. 24 jam secara terus menerus, 1 hari 1 malam. Kemudian klarifikasi yang kedua, aqallul haid yang kedua, aqall ma'al ghalib. Apa itu aqall ma'al ghalib? Minimal haid yang disertai dengan umumnya haid, seperti yang ditanyakan oleh Ukhti Neha. Jika keluarnya 24 jam secara terpisah dan itu dalam lingkup 6 atau 7 hari, itu juga disebut haid, kategori aqall ma'al ghalib.
Kategori yang ketiga, aqall ma'al aksar, minimal haid yang disertai dengan umumnya haid. Jika keluarnya 24 jam secara terpisah dalam lingkup 15 hari. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, Mas Santri Al-Jami'ah Win 1 Tulungagung. Jadi ulama-ulama yang mentashih qaul sohbi atau sebaliknya, di antara ulama-ulama yang memilih qaul sohbi, yaitu hari-hari tidak mengeluarkan darah, masuk kategori haid. Ini menurut pendapat qaul sohbi. Siapa itu qaul sohbi? Imam Ghazali, Imam Rafi'i, Imam Mutawali, Imam Syarahsi, dan masih banyak ulama-ulama tersohor lainnya yang lebih cenderung pendapat ini. Adapun sedangkan ulama-ulama yang memilih qaul talfiq atau laqat adalah Imam Ruyani, Imam Abu Hamid, Imam Muslim, Ar-Razi, dan masih banyak ulama yang tidak diragukan akan kealimannya, mohon maaf. Jadi bisa dilihat referensi Al-Hawil Kabir li Imam Abi Husain al-Ibni Muhammad ibni bin Habib al-Marudi al-Juz awal safhah 520 sampai 521. Itu tadi minimal haid. Berikutnya maksimal haid. Wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha. Fa in zada 'alaiha fa huwa istihadah. Sedangkan maksimal haid adalah 15 hari, 15 malam, 15 yauman bilayaliha, sehingga jika darah yang keluar melebihi batasnya, maka status darah kelebihan dari darah yang dihukumi haid adalah darah istihadah. Jadi perlu diperhatikan. Diingat-ingat, minimal haid adalah 24 jam, maksimal haid adalah 15 hari 15 malam. Adapun umumnya haid adalah 6 hari dan 7 hari. Adapun yang tidak masuk aqall aksar dan ghalib yaitu biasanya 3 hari, 4 hari maupun 5 hari. Perlu diperhatikan jadwal darah yang terputus-putus. Jadwal darah yang terputus-putus. Ustadzah tulis dulu. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, ini tanggal 1 mengeluarkan darah 5 jam. Tanggal 2 ini kosong, tidak mengeluarkan atau putus. Ini tidak mengeluarkan, kemudian 2 tidak mengeluarkan, 5, kemudian 5 lagi, dan yang ke-11 adalah 2. Nah, diperhatikan jadwal darah yang terputus-putus. Tanggal 1 mengeluarkan 5 jam. Tanggal 2 tidak mengeluarkan darah. Tanggal 3 5 jam. Tanggal 4 tidak mengeluarkan darah. Tanggal 5 2 jam.
tanggal 6 tidak mengeluarkan darah, tanggal 7 5 jam, tanggal 8 tidak mengeluarkan darah, tanggal 9 5 jam, tanggal 10 tidak mengeluarkan darah, dan tanggal 11 2 jam. Kita hitung 5 jam ditambah 5 jam adalah 10, kemudian ditambah 2 12, ditambah 5 17, ditambah 5 17, ditambah 5 22, ditambah 2 adalah 24. Total mengeluarkan darah 24 jam. Apakah ini disebut haid atau istihadah? Ini disebut haid. Karena apa? Batas minimal haid 24 jam. Nah, apakah terputus-putus ini disebut darah haid? Menurut kaul Sohbi, bahwa masa mengeluarkan darah yang kosong ini dikatakan haid. Nah, ini pertanyaan dari Ukhti Neha kemarin. Disebut darah haid walaupun tanggal 2, tanggal 4, 6 itu tidak mengeluarkan darah. Kemarin sudah saya sampaikan caranya bagaimana untuk mengetahui berapa jamnya. Ada dua. Yang pertama adalah ada dua ketentuan. Caranya yang pertama adalah dilihat di waktu apa? Masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat. Sholat duhur, asyar, maghrib, isya, subuh. Masuk waktu sholat. Dan yang kedua yaitu diduga berhentinya haid. Nah, caranya yaitu kita memasukkan kapas pada mulut rahim atau kemaluan kita. Jadi jadwal darah yang terputus-putus menurut kaul Sohbi itu disebut darah haid. Yang terpenting darahnya keluar mencapai 24 jam. Berikutnya, bagaimana kalau tidak mencapai 24 jam? Contoh, tanggal 1 mengeluarkan darah 2 jam, tanggal 5 2, tanggal 8 2, tanggal 11 2. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 totalnya berapa? 8. 8 jam itu kurang dari 24 jam. Akhirnya disebut atau dihukumi dengan istihadah. Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah UIN 1 Tulungagung. Berikutnya, misalkan ada permasalahan, Ustazah, bagaimana cara menghitung darah yang keluar di saat wanita tidur? Di saat kita tidur, bagaimana? Menurut kitab fikih, jika wanita mulai dalam keadaan suci dan bangun telah mengeluarkan darah, maka perhitungannya yaitu mulai keluarnya darah haid berarti bangun tidur. Mulai dari bangun tidur. Bisa dipahami? Anak-anakku, Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah UIN 1 Tulungagung. Ini tadi pembelajaran terkait minimal haid, aqallul haid, kemudian nama-nama darah dan makhluk yang mengeluarkan darah haid, serta yang terpenting adalah warna-warna dan sifat-sifat darah. Saya kira pembelajaran yang kedua ini cukup. Kita tutup dengan bacaan doa bersama ya.
Rabbi farfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi farfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi farfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi farfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.